Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Erwin Wijoyo. Di sini masuk kepada video yang ketiga, yaitu laporan pendahuluan dan strategi pelaksanaan untuk diagnosa keperawatan pada kasus isolasi sosial. Nah, sebelumnya mahasiswa semuanya, Bapak dan Ibu sudah melihat dan mendengarkan terkait dengan asuhan keperawatan pada diagnosa isolasi sosial, kemudian dilanjutkan dengan tindakan keperawatan pada kasus isolasi sosial, dan kita lanjut kepada video yang ketiga, penjelasan terkait dengan laporan pendahuluan dan juga strategi pelaksanaan. Baik, saya rasa tidak begitu ada banyak perubahan untuk LP dan juga SP, tapi di sini saya lebih tekniskan, jadi penulisannya itu lebih dibuat teknis terkait dengan ada nggak sih pengkajian-pengkajian pada pasien ini yang memang dia itu bermasalah, khususnya pada kasus ini, isolasi sosial. Nah, kita akan lihat. Susunan pada laporan pendahuluan, jangan lupa pakai cover ya, dengan laporan pendahuluan diagnosa keperawatan isolasi sosial, kemudian ada institusi, lambang institusi, kemudian ada nama dan NIM, kemudian ada program studi sarjana keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tahun 2021 ya, dilengkapi di sana. Nah, kemudian formatnya ini yang pertama adalah laporan pendahuluan tentang diagnosa keperawatan isolasi sosial. Kemudian ada keluhan utama. Keluhan utama ini lebih kepada kasus ya. Kasus saya ambil dengan kecenderungan pada kasus isolasi sosial seperti pada asuhan keperawatan yang sudah dijelaskan di video yang pertama. Di sini disebutkan bahwa seorang laki-laki berusia 37 tahun dibawa ke rumah sakit RSMM karena lebih sering menyendiri di kamar, tidak mau berbaur dengan keluarga. Saat ini pasien juga tidak mau makan, mandi, aktivitas lainnya sampai dengan lebih sering tiduran. Baik, saya rasa nanti bisa dijabarkan sesuai dengan tanda dan gejala pada kasus isolasi sosial. Nah, proses terjadinya ya. Nanti ada definisi atau pengertian. Isolasi sosial adalah kesepian yang dialami nana ini. Nah, nanti ada kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan di atas, klien memiliki tanda dan gejala isolasi sosial karena ada rasa kesepian pada diri pasien dan lebih sering menyendiri daripada berbaur dengan yang lainnya. Nah, ini adalah pengertiannya. Oke. Nah, ini adalah faktor predisposisi presipitasi yang dijelaskan dari biologis, psikologis, kemudian sosial budaya, ya kan? Nah, di faktor predisposisi dan faktor presipitasi di sini saya buatkan lebih teknis dengan di sini langsung pertanyaan-pertanyaan yang memang ada nggak secara biologisnya, ya. Riwayat gangguan nutrisi saat kehamilan ibu klien ada nggak? Tidak ada. Riwayat gangguan sebelumnya? Oh ada. Riwayat trauma kepala, jatuh, kejang, atau kecelakaan? Ada. Kebiasaan merokok, penyalahgunaan obat dan zat terlarang? Tidak ada. Riwayat putus obat? Ada. Ada riwayat genetik, misalnya anggota keluarga mengalami masalah kesehatan yang sama? Tidak ada. Paparan zat berbahaya seperti asap rokok? Oh ada. Nah, nanti diberi kesimpulan. Kesimpulannya adalah pasien pernah dirawat di RSC sebanyak 3 kali ini, dan memiliki kejadian kecelakaan sampai pingsan. Ya, kejadian kecelakaan sampai pingsan, dan saat ini klien masih merokok, minum kopi, dan terpapar asap rokok. Tidak ada riwayat herediter seperti dari pasien alami. Nah, kesimpulan ini adalah kesimpulan biologisnya. Jadi berdasarkan dari kasusnya, ya. Aduh.
Saya lanjutkan ya. Jadi di sini adalah kesimpulan pasien pernah dirawat di rumah sakit, itu kesimpulan biologisnya. Nah, kemudian ada psikologisnya, pengalaman tidak menyenangkan, ada tidak, kemudian konsep diri negatif, ada tidak, kemudian kepribadian, kejadian menghindar, tergantung, ancaman, dan lain sebagainya, dia ada atau tidak. Ya. Tinggal dicentang saja ketika dia ada, ketika tidak ya dicoret. Oke, sama dengan yang di atas, psikologis juga disimpulkan. Kalau di kasus ini, kesimpulannya adalah pasien memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu kecelakaan dari motor, dan sekarang tidak mau lagi naik motor atau tidak bisa mengendari sepeda motor. Kepribadian pasien termasuk tertutup dan susah dalam mengambil keputusan. Ada motivasi tinggi untuk sembuh, sehingga dapat bekerja dan beraktivitas kembali seperti dahulu. Oke, nah ini sosial budaya seperti yang sudah dijelaskan di aspek bahwa dia ada pendidikan, pekerjaan, pendapatan, anggota keluarga, pengalaman berpisah dengan orang terdekat, ya, perubahan sosial dan lain sebagainya bisa dilihat dan dibaca lebih detail dan juga diberikan kesimpulan untuk sosial budayanya, ya. Baik, selanjutnya adalah penilaian terhadap stresor. Ini adalah tanda gejala yang ada 5 di asuhan keperawatan. Ada kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan juga sosial. Nah, ini dicentang saja sebelah sini, ya, centang. Merasa tidak berguna, ya, pasien kan. Kemudian merasa kesepian, tolak, ya. Ini ketika kita sudah melakukan pengkajian. Tapi kalau baru pertama kali bertemu dengan pasien, ya dikosongi, ya. Oke, saya rasa nanti bisa dibaca. Oke, saya akan naikkan pelan-pelan. Oke, kemudian ini afeknya datar atau tumpul atau kedua-duanya, ya. Di sini sudah saya jelaskan di dalam askep. Silakan nanti dicek di asuhan keperawatan pada kasus ISOS. Kemudian fisiologisnya wajah murung, sulit tidur, merasa lelah atau letih, kurang bergairah. Silakan nanti juga dikaji lebih detail, ya. Pertanyaan pengkajian faktor predisposisi dan presipitasi itu sudah mirip, ya, maksudnya pertanyaannya pikirkan apa yang difikirkan, kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Itu pertanyaan yang harus muncul pada saat pengkajian. Oke, tidak ada kontak mata misalnya, tidak melakukan kegiatan sehari-hari, ya, dan lain sebagainya, ya. Nanti bisa dicek kembali. Kemudian ini sosial, dia menarik diri, oke, sulit berinteraksi, kegagalan berinteraksi, dan lain sebagainya, silakan. Nah, nanti jumlahnya berapa? Apakah 32 dan lain sebagainya. Nah, ini total jumlah ini untuk mengidentifikasi setiap kali pertemuan dia mengalami penurunan enggak dalam jumlah tanda dan gejalanya. Ya, ini nanti juga bisa diterapkan pada kasus yang lainnya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik. Selanjutnya adalah pohon masalah atau pohon diagnosanya. Nah, biasanya isolasi sosial itu tidak langsung muncul isolasi sosial, tapi bisa jadi ketidakefektifan coping individu, ataupun bisa karena HDR, ya, harga diri rendah, kemudian menarik diri, harapan yang tidak tercapai, gitu kan. Nah, itu banyak. Nah, dilihat dari kasusnya ke apa, penyebabnya apa. Kalau pada kasus ini kan dia penyebabnya adalah, kita lihat kasusnya, ya. Oke, kasusnya kita lihat di predisposisi biologis. Oh, dia pernah mengalami kecelakaan, ya. Kemudian kesimpulan pasien tidak punya, ya, kecelakaan dari motor dan kepribadian tertutup, susah dalam mengambil keputusan, motivasi tinggi untuk sembuh tidak ada sehingga dapat. Oke, dia memiliki motivasi yang tinggi tapi, ya, oke, baik. Nah, di sini penyebabnya apa? Misalkan dia kecelakaan sepeda motor, ya. Nah, kemudian dia malu karena
kenapa kecelakaan dan sebagainya. Nanti dikaji lebih dalam pada pasiennya. Ya, ini sebagai contoh saja. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar ya. Baik. Selanjutnya adalah sumber coping. Sumber coping ada 4 apa saja? Personal ability, kemudian oke, kita lihat ya personal ability, kemudian dia ada positive belief ya, kemudian dia ada social support dan juga dia ada material aset. Baik, kita akan bahas satu persatu walaupun sudah dibahas di video yang pertama ya. Personal ability itu adalah kemampuan diri, dia adalah mampu nggak mengidentifikasi penyebab isolasi sosial. Oh, dia mampu misalnya. Oke. Tapi ini dikaji pada saat bertemu ya. Oke, kemudian mampu nggak menyebutkan keuntungan berhubungan dengan orang lain dan kerugiannya yang tidak dilakukan. Oh, tahu, centang. Mampu berkenalan, oh belum bisa. Mampu berbicara dengan orang lain saat aktivitas, belum bisa. Mampu berbicara dengan orang lain atau lebih, belum bisa. Mampu cara berbicara sosial saat belanja ke warung, meminta sesuatu dan menjawab pertanyaan, belum bisa. Nah, kemudian ada TAKAS, itu adalah terapi aktivitas kelompok sosialisasi, nanti ada sendiri topiknya ya. Oke, kemudian latihan keterampilan sosial, mampu nggak ini? Ya, ini tidak perlu saya rasa, ini untuk spesialis. Ya, untuk generalis lebih kepada ini PKN, ya, terapi keperawatan nurse generalis. Oke, kemudian TKAS, ya, terapi aktivitas kelompok. Nah, kemudian ada positive belief. Positive belief itu apa? Yaitu klien merasa yakin dirinya bisa pulih atau sembuh enggak, gitu kan? Ya, oh yakin. Oke, baik, centang. Kemudian klien meyakini petugas kesehatan dapat membantu klien meningkatkan status kesehatannya enggak? Oh, dia yakin dengan perawat yang merawatnya. Oke, centang. 2. Nanti di total jangan lupa ya. Harapannya kalau positif belief itu ada kenaikan, ada positif, tapi kalau tanda dan gejala itu penurunan ya. Untuk dari hari ke hari, dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua dan seterusnya. Oke, kemudian social support itu siapa saja, baik caregiver, keluarga, kemudian kader dan lain sebagainya. Nah, ini kemampuan nurse keluarga. Mampu nggak mengungkapkan masalah dalam merawat klien? Oh, keluarga sudah mampu. Mampu nggak mengenal pengertian, tanda dan gejala dan proses terjadinya ISOS? Oh, mampu. Mampu nggak menjelaskan cara merawat sosial, cara berkenalan? Oh, mampu misalnya. Atau belum mampu ya dicoret. Ya, silakan nanti dibaca di sini pelan-pelan saya naikkan. Oke, selanjutnya adalah material aset. Itu ada pelayanan kesehatan dan finansial. Pelayanan kesehatan itu seperti BPJS atau asuransi lainnya ya. Kemudian jarak dari rumah ke pelayanan kesehatan tergolong dekat atau tidak, itu kan atau jauh. Nah, nanti dicentang. Oh, ini jauh ya. Oke. Kemudian tabungan khusus untuk keadaan darurat. Oh, dia tidak punya, makan sehari-hari aja susah misalnya. Nah, itu dituliskan di sini untuk material asetnya. Nah, baru masuk ke rencana tindakan keperawatan. Nah, inilah yang nanti akan masuk ke tindakan keperawatan generalis ya, atau TKN sebutannya. TKN untuk isolasi sosial pada video yang kedua itu adalah berapa SP. Nah, nanti di breakdown ke sini ya. Ini diskusi isolasi sosial penyebab, oh dia bisa. Terus dilatih nih, oh dia diskusi keuntungan memiliki teman dan kerugian tidak memiliki teman, oh bisa latih cara berkenalan, kemudian ajak bercakap-cakap, berbicara sosial dan lain sebagainya ya. Karena ini belum mampu kita coret. Nah, kemudian isolasi sosial pada keluarga. Ketika nanti sudah bertemu dengan keluarga, tanyakan nih, jelaskan masalah klien isolasi sosial pada keluarga, mengidentifikasi masalah keluarga dalam merawat klien isolasi sosial bisa tidak? Oh bisa, oh ini tidak bisa ya. Oke, silakan nanti dibaca. Kalau ada pertanyaan silakan komentar pada kolom komentar. Oke, ini belum bisa misalnya. Ini adalah kemampuan keluarganya.
Nah, rencana tindakan keperawatan pada visit pertama itu adalah isolasi, diagnosa isolasi sosial, evaluasi, validasi, pengkajian, ya, pengkajian dan melatih perkenalan. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Untuk LP. Ini diagnos apa dokter pustaka. Baik, selanjutnya kita ke SP, strategi pelaksanaan untuk kasus isolasi sosial. Jadi ada perencanaannya apa, diagnosanya dan tindakan keperawatan apa. Ini adalah rencana yang akan dilakukan. Oh, diagnosanya adalah isolasi sosial, T, strip itu terapi ya, terapinya SP1 sampai dengan 2. SP1 sampai dengan 2 itu apa? Yaitu mengkaji ya, mengkaji positif, negatif, berteman dan lain sebagainya dan sampai dengan melatih berkenalan. Seperti yang sudah kita sepakati, tindakan SP itu adalah perencanaan keperawatan. Ketika nanti kita melakukan, khusus saat ini, harus paham semuanya, ada berapa SP dulu, step by step-nya seperti apa. Tapi kalau pada praktek, kita lakukan pada SP1 ataupun SP2 atau bahkan sampai ke SP3 dengan adanya tindakan untuk masing-masing diagnosa keperawatan. Ya, cukup jelas ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah strategi pelaksanaan. Ada fase orientasi, salam terapeutik ya, selamat pagi, nani nunu. Nah, saya rasa ini sudah cukup jelas. Yang penting ada salam terapeutik, ada evaluasi. Apa yang Bapak rasakan pagi ini? Jadi Bapak merasa malas berinteraksi. Ya dijawab iya, saya malas dan sebagainya. Evaluasi, validasi nih, validasi kemampuan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menghilangkan rasa malas ya, dan tidak percaya diri. Nih, malas. Oke, dan tidak percaya diri, apakah cara itu dapat mengurangi rasa malas Bapak misalnya. Oke, dan tidak percaya diri Bapak dan lain sebagainya. Oke. Saya rasa ini saja, malas saja. Oke. Apakah cara itu berhasil untuk mengurangi rasa malas? Nah, karena ISOS kan, jadi dia malas untuk berinteraksi. Oke, baik. Hari ini kita melanjutkan pertemuan ketiga ya. Oh, ini karena pertemuan ketiga. Nanti kalau pada pertemuan pertama ya disampaikan sepertinya Bapak menyendiri bagaimana kalau kita berdiskusi terkait dengan apa yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Kurang lebih nanti sekitar 30 sampai 45 menit Bapak tempatnya di ruang tamu. Ya. Pertemuan pertama. Pertama yaitu melakukan pemeriksaan atau pengkajian serta menyelesaikan masalah yang Bapak alami, yang Bapak rasakan. Ya kan? Seperti ini ya. Untuk SP ditulis tangan ya. Oke, apakah Bapak bersedia? Oke, ini yang tadi cukup jelas. Nah, kemudian tahap kerja. Ya, di sini ada predisposisi dan presipitasi. Ya, karena kan baru pertama ini ketemu kan predisposisi dan presipitasi. Nah, nanti bisa untuk predisposisi. Untuk predisposisi dan presipitasi bisa ditanyakan pada ini, pada LP yang tadi sudah kita bahas nih. Ketika Bapak menyendiri apa yang Bapak rasakan, ya kan? Nih, predisposisi presipitasi ini ada biologis, kemudian ada psikologis, ada sosial budaya, ya. Nah, kemudian baru penilaian terhadap stresor, apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak kognitif ya, apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak rasakan, ada nggak perubahan dalam tubuh Bapak, kemudian ada nggak perilaku-perilaku yang berubah dari Bapak ketika Bapak menyendiri, kemudian bagaimana hubungan Bapak dengan orang lain, atau keluarga dengan orang lain, gitu ya. Oke. Nah, nih.
Oke, kemudian di sini adalah penilaian terhadap stresor. Ya, saya rasa pertanyaan sudah di atas sama tadi, baru disimpulkan, oh bahwa Bapak mengalami diagnosa isolasi sosial. Ya, nah baiklah Bapak, dilanjutkan saja ya. Ada kemampuan, ada tindakan yang mau dilakukan, kemudian baru melatih nih tindakan keperawatan generalis ini apa namanya sampai dengan berkenalan ya, bagaimana cara untuk berkenalan. Minimal ya jabat tangan, kemudian menyebutkan nama, hobi, alamat dan lain sebagainya. Minimal itu ya. Ini sudah ada contohnya. Oke. Jangan sampai lupa reinforcement positif ya. Wah, bagus sekali ya Bapak sudah berkenalan dengan satu orang. Nanti kita akan berkenalan lagi ya. Oke. Nah, pasien dilatih untuk berkenalan dengan temannya. Langsung dilatihkan ya. Oke, terminasi ada evaluasi subjektif, saya rasa sudah cukup paham. Evaluasi objektif, rencana tindak lanjut baik untuk pasien ya. Oke. Nah, ini langsung dituliskan di jadwal latihan sehari-harinya ya, di jadwal harian. Dituliskan di jadwal harian. Ada M, ada B, ada T ya. M itu apa, B itu apa, T itu apa. Berapa kali dia melakukan dalam sehari, jam berapa saja, kemudian nanti dicentang ya ketika dilakukan secara mandiri, ketika perlu bantuan ya B, ketika tidak dilakukan ya T ya. Baik, kemudian untuk perawat sudah latihan berkenalan, nanti selanjutnya cek jadwal untuk besok divisit kembali, kemudian jam berapa janjian dan lain sebagainya, salam ya. Kemudian pos interaksinya dokumentasikan kegiatan pada rekam medis pasien. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan LP dan SP. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk SP diketik, untuk SP ditulis tangan ya, kemudian nanti dilaporkan di Google Classroom. Oke, sukses untuk semuanya. Jangan lupa absen pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran dari mahasiswa. Ya, see you.